Halo sahabat-sahabat pencinta BTTH, apa kabar nih semua? Kalian semoga sehat selalu ya. Kita akan melanjutkan BTTH 98 part 2 nya guys ya. Kurang dari 10 meter. Soyan berpikir jika para jenius papiliun besar pasti akan sudah mengetahui jalan menuju kolam darah, dan Soyan berada cukup jauh di belakang mereka. Pada langkah pertama ini, oleh karena itulah Soyan harus memutar otak dan segera mencari cara apapun untuk menciptakan jalannya sendiri. Ketika itulah Soyan akhirnya bersila sebelum melepaskan persepsi spiritualnya untuk mengunci area dengan energi terpadat yang ada di dalam pegunungan. Setelah menyebarkan persepsi spiritualnya, Soyan mampu menangkap jejak riak energi dalam radius 5 km di sisi utara pegunungan, membuat Soyan tersenyum kecil dan buru-buru menuju tempat tersebut tanpa ragu sama sekali. Soyan menemukan cukup banyak orang yang diganggu oleh binatang iblis hingga terlibat dalam perkelahian yang intens, dan untung dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Soyan selalu mampu menghindari tempat-tempat di mana binatang iblis tersembunyi dan melakoni perjalanan menuju kolam tanpa hambatan. Setelah ngegas selama kurang lebih 1 jam, Soyan melihat seorang pemuda bertarung dengan binatang iblis peringkat 6, di mana generasi muda itu yang bisa bertarung dengan binatang iblis itu pastinya memang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Pemuda berpakaian hitam itu membawa sebilah pedang panjang dan mampu mengayunkan pedang itu dengan gerakan lihai, hingga Soyan semakin yakin jika pemuda berpedang ini memiliki keterampilan yang tidak biasa diremehkan. Dan benar saja, setelah pertarungan dengan binatang iblis peringkat 6 berakhir, pemuda berpedang itu mampu menyadari keberadaan Soyan, buru-buru memperkenalkan dirinya sebagai Tanying dari Paviliun 10.000 Pedang dan menanyakan identitas Soyan. Tanying mengamati Soyan lamat-lamat, menangkap bahwa pemuda ini memiliki usia yang sedikit lebih muda darinya, namun mampu memancarkan semacam perasaan bahaya yang tidak biasa dijelaskan. Soyan sendiri merasa kaget, tidak menyangka bahwa dia bertemu dengan salah satu jenius Paviliun selain penjingga, dan akhirnya memperkenalkan dirinya dengan sendiri yang membuat ekspresi terkejut muncul di wajah Tanying. Setelah mengetahui bahwa saat ini dia tengah berhadapan dengan pemuda yang telah menggoncang Paviliun Petir Angin Utara, Soyan tidak ingin memperpanjang obrolan tentang Paviliun Petir Angin. Begitu pula Tanying yang tampaknya juga bukan orang yang banyak bicara, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri obrolan. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju kolam darah, Tanying berharap mereka bisa bertemu lagi di kolam darah. Karena jikalau mereka bertemu lagi, Tanying tidak keberatan untuk bekerja sama dengan Soyan. Selama Soyan melanjutkan perjalanan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menyadari bahwa jumlah orang di sekitarnya menurun, menandakan bahwa semakin sedikit juga orang-orang yang mampu menjelajah pegunungan. Namun Soyan juga bisa merasakan jika masih ada cukup banyak orang yang berada di depannya, sehingga Soyan harus mencari cara lain untuk mengejar mereka sebelum benar-benar sampai di kolam darah Gunung Surga. Akhirnya setelah menimbang, mengingat, dan memutuskan, Soyan pun berpikir untuk mengebuk di malam hari, di mana waktu tersebut seharusnya dihindari oleh banyak orang, karena malam adalah waktu bagi binatang iblis kuat keluar mencari mangsanya. Soyan yakin bahwa orang-orang sekelas penjinger ataupun Tanying akan menghindari perjalanan di malam hari, karena bertarung terus-terusan dengan binatang iblis akan menghabiskan doki mereka sebelum bisa mencapai kolam darah. Di sisi lain, Soyan memiliki persepsi yang cukup kuat hingga mampu menekan tingkat bahaya ke level terendah. Perjalanan malam-malam memang jauh lebih sulit dari bayangan Soyan, karena banyak binatang iblis dan kuat yang licik tersembunyi dalam kegelapan, bersikap layaknya pemburu yang menunggu mangsanya. Karena itulah, bahkan dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Soyan masih harus melakoni beberapa baku hantam dengan binatang iblis yang cukup kuat mengurus tenaga kekuatan lain. Soyan memiliki adalah kelimpahan pil obat yang bisa dikonsumsi, di mana pil obat itu benar-benar membuat Soyan tak mampu memulihkan kondisinya dengan cepat dan tepat ketika kondisinya telah cukup pulih. Soyan tidak akan menunggu waktu lama untuk melanjutkan perjalanan dengan harapan mampu menyusul orang-orang di depannya sebelum pagi hari. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Soyan telah sampai di sebuah area dengan kepadatan energi yang luar biasa, membuat sukacita mewarnai wajahnya, berpikir bahwa dia akan segera sampai di tempat tujuan, yaitu kolam darah Gunung Surga.
Kegembiraan Soyan tidak jauh lebih bisa dipisahkan dari keberhasilan yang menyalip beberapa orang selama perjalanan dan membuat Soyan sudah masuk ke dalam jajaran orang terdalam yang memasuki pegunungan mata surga. Soyan baru saja akan bergerak ketika suara samad dari bila yang bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh dari tempatnya berada, di mana dengan Soyan itu sudah tahu jika pasti ada pertempuran yang sedang terjadi di tempat itu. Soyan tidak mau pura-pura suci dan baik hati dengan menolong semua orang yang dia temui dan berencana untuk melanjutkan perjalanan sebelum tangisan seorang wanita bergerak menembus kabut dan terdengar di telinganya. Suara itu terdengar mengharukan sekaligus familiar dan membuat pikiran Soyan bergerak melayang ke masa lalu, seolah telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Tanpa banyak babi bu, Soyan mengedip dan menghilang dengan cepat sebelum muncul tidak jauh dari gelombang 4 laki-laki dan 1 perempuan yang tepatnya sedang terlibat baku hantam. Nah, yang membuat Soyan hampir tidak mampu mengedipkan matanya adalah kebenaran bahwa suara yang dia dengar baru saja tidak lain dan tidak bukan berasal dari nona muda yang sempat digadang-gadang akan menjadi pemimpin muda sekte Yunlan, murid yang paling menjanjikan di sekte awan berkabut yang menemani ketua sekte Yunyun keluar dari kekaisaran Jama, sekaligus mantan terindah dan calon mantan istri pertamanya di masa lalu, alias Nalan Yanran. Nalan Yanran melihat Soyan penampakan dalam diam di mana mantan ketua sekte Yunlan muda itu tengah dikepung oleh ketiga pemuda yang ingin meribut rubah putih mistis yang sekarang berada di tangannya. Soyan mampu melihat bahwa dalam beberapa Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kecantikan nona muda yang dia tunjukkan di masa lalu, namun justru memancarkan daya tarik dewasa yang memikat tampak seekor rubah di bahunya, di mana sepertinya rubah itulah yang hendak merebutkan oleh para pemuda. Nalan Yanran merasa jika rubah putih itu merasa ketakutan dan segera mengusap kepalanya penuh kelembutan sebelum menatap ketiga orang di sekitarnya untuk berhenti bermimpi karena dirinya tidak akan pernah menyerahkan rubah putih mistis. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan yang berkata jika Nalan Yanran terus bersikap keras, kepala mereka tidak akan keberatan untuk menikmati. Astagfirullah. Membuat wajah cantik Nalan Yanran menjadi lebih dingin karena sebenarnya dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari 3 orang ini, namun berhubungan ketiganya menyerang beramai-ramai, bahkan orang yang dengan bakat pelatihan seperti Nalan Yanran pun akan dirugikan. Apalagi masih ada seorang pemuda lagi yang duduk di ranting pohon. Dan Nalan Yanran mampu merasakan jika kekuatan pihak lain jauh lebih besar darinya. Nalan Yanran tahu 3 atau 4 pemuda yang mengeroyoknya saat ini berasal dari sebuah faksi yang disebut sebagai Gerbang Roh Tanah, dan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan faksi besar seperti latar belakang orang-orang seperti Tangjing atau Feng Jinger, pemuda-pemuda kurang ini tetap tidak dapat diremehkan. Tidak mau bertukar bacotan lebih banyak lagi, ketiga pemuda ini langsung membentuk segitiga dan mengelilingi Nalan Yanran sebelum membentingkan tangan mereka ke tanah dan menciptakan 3 tombak tanah yang langsung ditembakkan ke arah Nalan Yanran. Meskipun Nalan Yanran bisa menghindari serangan semacam ini, tapi murid Yunyun itu juga tahu jika pertarungan ini diperpanjang, dia malah bisa berakhir dalam kondisi kekurangan doki. Ketiga pemuda semakin tidak sabar untuk melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk dan akhirnya menggabungkan kekuatan untuk menciptakan doki kuning tua yang lambat laut akan berubah menjadi naga tanah yang ganas dan berhasil membuat Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Segera mengeluarkan keterampilan pedang awan berkabutnya, membuat naga bumi bertabrakan dengan dinding angin, namun sayangnya tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi mendekatinya dengan cepat, dan baru saja akan menggunakan armor doki untuk melindungi dirinya sebelum sebuah kepala tangan yang membawa angin tajam meleset dari kabut tebal dan segera menghantam naga bumi untuk mengubahnya menjadi ratusan titik cahaya.
Pemandangan ini sudah menunjukkan bahwa ada orang lain yang berencana untuk ikut campur, sehingga pemimpin pemuda gerbang roh yang bernama Huang Tian segera memperkenalkan diri dan meminta siapapun yang berusaha menginterupsi si baku hantam ini segera mengurungkan niat. Namun bukannya berhenti, orang yang menginterupsi pertarungan justru mengeluarkan tawa sebelum memunculkan sosoknya auto membuat Nalanyanrang kembang kempis. Soyan tersenyum saat melihat Nalanyanrang menatapnya penuh ketidakpercayaan sebelum menanyakan apakah Tuan Putri keluarga Nalan itu baik-baik saja, dan semakin membuat Nalanyanrang kelepek-kelepek kayak ikan nggak ada ketemu air. Soyan seolah benar-benar telah melupakan masalahnya dan Sekte Yunlan di masa lalu tanpa memperdulikan perkataan Huang Tian dan kakek-kakek teman-temannya, teman-teman dajalnya si Huang Tian maksudnya. Oke guys, mungkin segini aja alur cerita dari 98/2 dan kita akan lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan support kami karena kami sudah kelelahan membaca dari komik tersebut. Sedih banget guys ya.